البرنامج التالي الإرشادات والتوجيهات من مربي معهد الدار القلم المكرم الأستاذ كيو الحاج أحمد شهيد الدين، فليتفضل عليه مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa ya Rabbi shrahli yassirli amri yafqahu qawli amma ba'du. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya teringat oleh pendiri pondok pesantren ini, Abah Qosod Mansur dan Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, putra bapak dan putranya serta ibunya Ibu Hajah Hindun. Karena itu saya ingin menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka itu. Ada yang diistilahkan anca jiwa pondok dan moto pondok. Itu menjadi luar biasa pada zamannya dan dikembangkan oleh Za'izza ini. Mudah-mudahan semua mengenang menjadi kebaikan. Sebab hanya kebaikanlah yang patut dikenang. Karena itu saya hanya ingin mengulang betapa penting dan tidak akan pernah ketinggalan yang namanya keikhlasan. Begitu luar biasa orang-orang yang mengembangkan keikhlasan dari sejak zaman Rasulullah sampai sahabatnya, sampai tabi'in, sampai manusia-manusia sekarang ini. Bahkan orang-orang yang berpegang dengan keikhlasan sudah mulai ditinggalkan. Sebab seolah-olah keikhlasan itu adalah keterbelakangan. Padahal subhanallah, keikhlasan itu membuat dan menciptakan manusia-manusia berkembang. Orang yang ikhlas itu orang yang sederhana. Orang yang ikhlas itu tidak berpikir berbelit-belit. Karena itu pesan yang kedua, harus ada kesederhanaan. Baik berpikir, baik berbuat, baik berperilaku dan lain sebagainya. Karena itulah jati di orang-orang yang berdikari. Dia dengan keikhlasannya, dia dengan kesederhanaannya, dia membentuk jati dirinya menjadi manusia-manusia yang menunjukkan bahwa orang yang berdikari. Barulah dari situ kelihatan ukhuwah Islamiyah dari orang-orang yang berdikari. Pondok-pondok pesantren yang mengembangkan panca jiwa pondok yang berpegang teguh dengan kebebasan di antara panca jiwa pondok dan moto pondok itu adalah keikhlasan, kebebasan dan berpikiran bebas. Sebab orang yang berpikiran bebas, orang yang tidak pernah tinggal diam, boleh mati jiwanya, raganya, tapi ruhnya Masya Allah bisa menginspirasi yang lain. Maaf,
Saya ingat keikhlasan Kiai Sar. Saya ingat keikhlasan Kiai Sar kali Kiai Sahal diturunkan ke anak-anaknya. Kiai Sahal, Kiai Hasan ditiru oleh murid-muridnya. Mereka itu menciptakan pesantren-pesantren yang besar, yang berkualitas, yang tidak pernah ketinggalan, yang tidak pernah kehabisan, yang tidak pernah tertinggal oleh zaman, oleh waktu, oleh masa. Oleh sebab itu menciptakan manusia-manusia yang bermoto bagus, berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas. Karena itu mereka tetap berpikiran bebas. Oleh karena itu sekali lagi saya pesankan kepada kalian semua, ingat Pancajiwa dan moto pondok. Hanya mereka-mereka yang mengenyam dalam pendidikan seperti pondok pesantren ini yang tahu, yang mengerti Pancajiwa dan moto pondok. Saya orang kampung yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya hanya bisa bahasa Sunda, tapi dengan berjiwa besar, dengan keikhlasan, dengan kesederhanaan, dengan berdikari, dengan berbudi luhur, dengan berpengetahuan luas, dan dijadikan dalam Pancajiwa dan pondok. Jadilah pondok pesantren sampai sekarang ini. Karena itu tetaplah kalian berjiwa besar, tetaplah kalian ikhlas, karena itulah modal kehidupan dalam zaman apapun, dalam era kemerdekaan, bahkan dalam pra kemerdekaan. Sampai pada zaman sekarang ini masih tetap dipegang dari mulai bapak saya, dari mulai kakak saya yang mendirikan pondok pesantren ini, sampai saya, sampai anak saya, sampai cucu-cucunya. Jangan nggak percaya bahwa pendahulu-pendahulu kita sudah lebih arif, lebih bijaksana menanamkan pada anak cucunya keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah untuk menjadikan manusia-manusia yang berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Ini menjadi penting. Pesan saya yang terakhir pada kalian, ingat keikhlasan, ingat berbudi luhur. Itu menjadi faktor penentu dari semua kesuksesan. Karena itu mereka berpegang teguh dengan prinsip-prinsip keikhlasan, kesederhanaan, dan berbudi luhur serta berpengetahuan luas. Saya hanya bisa berucap sekian. Saya hanya ingin mendoakan anak-anakku semua ini mudah-mudahan memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Purna dan oleh Pak Edi tadi. Masya Allah, semua kalian beruntung, semua kalian harus bersyukur. Hanya karena kasih sayang mereka lah yang ingin anak-anaknya berkembang, maju ke depan, lebih hebat, lebih mumpuni. Biarin ada di kampung, biarin belajar di kampung. Tetapi mari kita buka wawasan kita, mari kita buka hati kita, mari kita buka semuanya untuk menjadi sesuatu yang menggembirakan demi kemajuan kehidupan, demi kemajuan keberkahan, demi kemajuan keikhlasan, demi kemajuan yang mengemban amanat ini. Anak-anakku yang saya cintai, hanya Allah lah yang maha tahu, hanya Allah lah yang maha segala-galanya. Karena itu, yuk kita semua bersyukur, kita semua berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan
perjuangan kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perjuangan kita ini mendapatkan keindahan dari semua hati yang menurutkan keikhlasan. Sebab hanya dengan keikhlasan itulah semua menjadi satu kesinambungan yang berkembang, satu kesinambungan yang terus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf di akhir kehidupan saya yang seperti ini. Hanya Allah lah yang maha tahu. Hanya Allah lah yang maha menilai. Hanya Allah lah yang meridhoi. Mudah-mudahan Allah meridhoi kehidupan kita semua. Wal-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya harus mengucapkan doa kepada Allah dalam kehidupan yang sakral ini. Rabbana ya Allah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami dari kekuasaan-Mu ya Allah, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang mengabdi, anak-anak yang bersyukur, anak-anak yang berprestasi. Hanya kepada Allah dan kepadamu lah kami mohon. Hanya kepadamu ya Allah, bukakan pintu berkah semua ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana wa hab lana dzurriyyatan thayyibah. Rabbana wa hab lana wa taqabbal minna ya Allah dzurriyyatan thayyibah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.